Rita Gultom dari Universitas Jambi, Bu. Di sini saya ingin memenuhi tugas usaha pendidikan, Bu. Adapun tema materi kami yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sesuai dengan tujuan negara dengan tujuan pendidikan di Indonesia, Bu. Di sini saya menanyakan dua pertanyaan, Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu menerapkan ideologi Pancasila dalam pembelajaran fisika, Bu? Ya, sejauh ya. Kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara ya. Berarti dasar negara itulah pokok daripada apa yang akan kita lakukan. Misalnya seperti ini, dikatakan di sini bagaimana menerapkan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sangat berperan di dalam pendidikan anak-anak Indonesia, karena tujuan pendidikan itu seperti kita ketahui adalah untuk menciptakan, ya, dalam arti kata menciptakan manusia yang sempurna seutuhnya, ya kan. Nah, bagaimana ini diterapkan? Nah, kalau ini diterapkan, ada kebijakan pemerintah saat ini dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu ada beberapa aspek yang dilibatkan. Yang pertama, dia beriman. Berarti setiap anak diharapkan mereka harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dia harus berkebinekaan global. Arti berkebinekaan global ini adalah dia menghargai budaya bangsanya. Gimana dia menghargai budaya bangsanya? Nah, di kurikulum merdeka ini mereka ada dibuat proyek yang memang mereka harus mengetahui. Contoh kayak sekarang ini, anak-anak kan banyak yang nggak tahu permainan tradisional. Jangankan permainan tradisional seluruh Indonesia, dia lahir di Jambi, tapi dia nggak tahu apa sih yang permainan tradisional, kebinekaan namanya ya, kebinekaan di dalam kota Jambi. Global itu artinya untuk sekitaran Jambi, tapi ya dia nggak tahu. Nah, padahal ada permainan tradisional yang memang kalau dia itu di apa namanya, dia dimainkan kembali, itu bisa untuk membuat pertumbuhan mereka, dan itu bisa menjalin keakraban satu sama lain, dan itu nggak diterapkan lagi. Anak-anak sekarang sudah banyak sibuk dengan urusan HP. Bahkan mereka untuk misalnya bermain congklak, bermain catur, bermain apa, semua mereka mainkan lewat HP. Nah, disinilah yang dibuat di dalam kurikulum Indonesia Merdeka ini, anak-anak itu harus berkebinekaan global. Salah satunya lewat permainan, terus kemudian lewat apa budaya kota Jambi. Misalnya budaya kota Jambi ini apa? Misalnya batik, ya kan? Kenapa harus pakai batik? Nah, itu anak-anak yang harus diperkenalkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu harus bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini artinya mereka itu harus diproses dengan mempunyai gagasan-gagasan brilian mereka. Makanya ada sekarang istilah coba nak berpikir cerdas gitu. Anak kan nggak mau sekarang berpikir cerdas. Kenapa? Ketika ada gurunya memberikan pertanyaan soal, mereka cukup dengan buka Google. Sampai kalau dalam fisika, mereka disuruh jawab fisika. Untuk buat kuadrat itu, karena bahasa Google, kuadrat itu pakai tanda seperti ini enggak? Iya kan? Mereka pakai seperti itu. Nah, ketika ibu bertanya, nak tahu enggak ini artinya apa? Enggak, Bu. Gitu. Jadi sebenarnya di sini anak-anak itu oke lah mereka pakai Google, tapi coba dicari lagi ini maksudnya apa gitu ya. Jadi anak-anak sekarang sudah malas menganalisis proses yang dilaluinya. Tuh ya, dia pokoknya ada tugas dikasih guru, dia jawab. Memang bagus. Itu artinya menunjukkan kalau anak itu taat dengan gurunya. Ibu selalu tanamkan kayak gitu. Pokoknya kamu nak kalau ada tugas, yang penting kamu kerjakan dulu. Artinya kamu sudah patuh dengan guru. Oke, yang keempat, kreatif. Makanya bagaimana caranya supaya anak-anak itu timbul ide kreatifnya? Menimbulkan ide kreatif ya. Kenapa harus timbul ide kreatif? Jadi ketika mereka timbul ide kreatif itu, mereka akan punya gagasan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau di SMA ini ya, mereka tamat SMA, apalagi kayak kita nih jurusan IPA, fisika, nggak ada alasan untuk nganggur. Kenapa? Karena di fisika mereka diajarkan misalnya untuk melilit kumparan. Jadi sebenarnya ketika dia melilit kumparan, ketika dia pakai alat-alat fisika, itu bisa sebenarnya digunakannya untuk bekal masa depan dia. Misalnya dia nanti jadi servis televisi, jadi yang anak jurusan fisika nggak ada mereka pengangguran, karena di proyek mereka sudah buat seperti itu, sudah tidak hanya teori aja, mereka harus menciptakan ide-ide kreatif mereka itu ya.
Jadi ideologi Pancasila itu tadi mereka banyak harus bergotong royong. Itu memang sudah diajarkan di dalam BPKN, tetapi aplikasinya bisa kita kerjakan di dalam pelajaran fisika. Contohnya kalau mereka masuk ke labor, mereka kan bekerja secara kelompok. Nah, kelompok itu kan sama dengan kerjasama, gotong royong. Nah, salah satu budaya Indonesia adalah bergotong royong. Kan itu nilai dari Pancasila salah satunya. Oke. Yang nomor 2 Bu, apa tujuan pendidikan dalam perspektif Ibu? Yang jelas tujuan pendidikan menurut saya itu adalah sesuatu yang menimbulkan, menciptakan kreativitas anak sesuai dengan apa yang Ibu bilang tadi, sehingga nanti mereka dipersiapkan untuk melangkah ke masa depan mereka gitu. Dan harus ditanamkan kepada mereka bahwa mereka itu manusia-manusia yang kreatif. Mereka semua adalah manusia-manusia yang bisa. Nah, sekarang tinggal lagi mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Sehingga nanti ketika ada rasa tanggung jawab itu, mereka akan timbul untuk membenahi masa depan mereka. Jadi pendidikan itu dengan kata lain adalah merajut masa depan mereka. Itu menurut Ibu. Yang ketiga Bu, kalau dilihat secara langsung hal yang sangat membedakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 ya, di dalam kurikulum Merdeka adanya proyek penguatan profil Pancasila. Apa aja sih Bu kegiatan di sekolah yang untuk menunjang proyek itu Bu? Ya, proyek yang dilakukan ini itu juga untuk guru kan mereka berkolaborasi. Contohnya kayak fisika, temannya itu guru ekonomi, guru bahasa Inggris. Sorry ya. TIK, kimia, biologi, kenjas. Nah, contoh untuk fisika yang Ibu ambil ya. Mereka buat proyek misalnya permainan enggrang. Salah satunya ya, permainan enggrang. Nah, di dalam fisika apa yang dilihat? Nah, dalam fisika itu seseorang yang bermain enggrang itu mereka kan harus bisa mengatur keseimbangan tubuh mereka. Gimana supaya bisa keseimbangan tubuh mereka bisa terjaga? Tentu dengan alat yang mereka gunakan di enggrang ini. Gimana sih tapak enggrangnya dibuat biar jalannya bagus, ya kan? Bagaimana sih posisi segitiga yang dibuat supaya pas untuk dudukan kakinya? Ketika dia naik enggrang itu dia nggak terjatuh, dia nggak bagaimana gitu kan? Itu untuk di fisikanya. Terus di biologinya bagaimana? Di biologinya yang mereka ambil untuk membuat satu enggrang itu mereka harus menggunakan kayu yang bagaimana? Itu kan tumbuhan. Kayu yang bagaimana yang mereka gunakan? Apakah harus kayu meranti, kayu jati, atau kayu gimana? Pemilihan daripada alat dan bahannya. Yang ketiga di kimianya apa? Prosesnya. Nggak mungkin dong kayu itu ketika diambil dari hutan langsung dijadikan enggrang, nggak kan? Ada prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah kimianya. Terus di dalam penjasnya bagaimana? Kira-kira apa menurut Adik di penjasnya? Buat kesehatan. Kesehatan, Iya. melatih apa? Otot Bu. Otot apa yang dilatih di situ? Ayo, nah itu. Otot apa yang dilatih? Ada beberapa otot yang dilatih di dalam permainan enggrang. Iya kan? Salah satunya otot apa? Otot kaki, karena dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, kemudian dia bagaimana? Dia happy, dia ketawa-ketawa dengan temannya ketika dia bermain. Kita kan perlu senyum, ya kan? Olahraga wajah, olahraga mulut. Nah, itu yang diharapkan dari penjas ortesnya. Di informatikanya apa? Mereka membuat di informatikanya itu mereka membuat seperti nanti gini, di enggrang itu mereka menciptakan seperti aplikasi atau apalah namanya untuk menggambar daripada permainan itu dalam informatikanya. Nah, itulah salah satu contoh project yang dibuat di dalam K13. Nah, ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, tentu dalam pembuatan ini tadi masuk mereka bergotong royong, berkelompok mereka hidupnya. Oke. Yang keempat Bu, apa tujuan dibuatnya program itu dalam kurikulum Merdeka? Ya, kalau menurut Ibu supaya anak-anak menjadikan apapun pekerjaan mereka Pancasila sebagai landasan yang mereka buat gitu. Karena di dalam Pancasila itu semua kehidupan Indonesia sudah tercakup. Tuh ya. Jadi dengan kata lain dia merupakan penguatan, ya, penguatan. Oke. Yang kelima Bu, apa konsep sukses Ibu sebagai tenaga dalam pembelajaran? Oke, Ibu tidak pernah merasa sukses dalam mengajar fisika ini. Kenapa? Kalau Ibu merasa Ibu sukses, berarti Ibu stop. Ibu tidak akan berkarya lagi. Ibu tidak akan
memikirkan gimana caranya supaya anak didik saya lebih baik. Tentu saya tidak merasa bahwa saya belum menjadi seorang guru yang sukses. Tetapi ketika ditanya apa yang buat ibu puas di dalam mendidik, saya sangat puas ketika anak didik saya bisa mengerjakan apa yang di luar pemikiran saya. Seperti itu, misalnya saya suruh mereka A, tapi mereka sudah mengerjakan lebih dari A. Itu kepuasan dari seorang pendidik, melihat anak-anaknya itu memang mereka bisa gitu. Oke, terima kasih untuk aku ya Bu. Oke.